Kesolehan batin kita, ya. Apabila kita punya qalbun yang salim, itu artinya taat tanpa syarat, soleh tanpa tapi. Itu cirinya. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ketika kita sibuk dengan zikrul maut, maka kita tidak akan berani main-main memanfaatkan sisa usia kita, karena kita nggak tahu loh nanti sore sampai enggak, nanti malam sampai enggak, besok enggak ya Mbak Atun ya. Maka sibuklah kita dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cirinya tadi, kita akan disibuk sama Allah. Fisik kita faida faraqta fansab, sibuk dari satu ibadah selesai, ibadah yang lain lagi, pindah lagi. Sejelek-jeleknya kita itu mau lakukan satu amal yang itu amal yang mubah, sehingga nggak maksiat. Jadi kumpul jenengan ke sini walaupun nggak ada yang saling bisa beritahu siapa, pokoknya ketemu ngobrol bercanda, menyatukan hati, memperkuat ukhuwah, itu sudah satu hal yang sangat dibenci setan, dan semua waktu yang dilewati menjadi pahala buat jenengan. Bingung ngapain aja ya, udah silaturahmi aja Mbak. Kalau bingung bengong ngapain, daripada nanti ditunggangin setan, daripada bengong-bengong ya silaturahmi aja yang dekat siapa. Selama diskusi, selama bercanda, itu semuanya rahmat Allah akan kita terima. Dari fadilah-fadilah bersilaturahmi, berjalin ukhuwah ya, nawaitunya, Masya Allah. Dan yang kedua, salah satu tanda-tanda ketika jenengan dan saya dicintai Allah, kita akan disibukkan dalam ibadah. Bahkan ketika sakaratul maut nanti akan semakin kencang, dan ketika dicabut roh itu selembut mencabut rambut dalam tepung, dalam satu riwayat ya. Begitu halus, lembut, sehingga kita nggak merasakan sakit. Maka kita lihat banyak orang yang mati ketika sujud. Pernah lihat mati ketika sholat, mati ketika dalam aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Pengen nggak? Cemburu nggak? Cemburu. Syaratnya ini loh. Itiba. Hah? Kalau apa? Ya, cintai Allah toh. Hah? Akan dapat banyak musibah. Iya. Cobaan. Tapi ketika jenengan dicinta Allah akan diberikan banyak ujian. Tapi jenengan juga kata Allah, Allah akan membersamai jenengan. Ketika dibersamai tenang nggak? Seperti tadi saya contohkan, Pak Sarwono dapat tugas di lingkungan area preman kampung. Ternyata di situ ada kepala preman yang ditakutin, jamin dah tenang aja. Tenang nggak? Maka ujian banyak. Orang melihat jenengan, ujiannya berat banget, tapi jenengan katanya asik aja, santai, tenang, jiwanya, paham nggih? Itulah bedanya. Ketika jenengan dibersamai Allah, innallaha ma'as-sabirin, misalnya Allah bersamai orang yang sabar. Ketika dibersamai, tenang enggak? Kan gitu nggih? Benar diuji, tapi kan tenang. Nah, ketika saya umpamakan misalnya ini barang-barangnya adalah manusia-manusia nih. Ini manusia yang biasa nih kelasnya. Ya udah jalan aja, tahu cabut mati. Ini jalan aja biasa cabut mati, nggak tahu mati dalam kondisi husnul khotimah atau bagaimana. Takutnya tadi ada manusia yang lagi menikmati yang haram dicabut rohnya. Inilah husnul khotimah. Nah, ketika panjenengan dan saya menjadi hamba yang dicintai Allah, ini garis kematian, jalan mendekat. Semakin dekat kematian, Allah bilang stop. Lakukan aktivitas ibadah. Maka kesibukan kita ibadah. Dan ketika sampai di sini dicabut dalam kondisi plek ibadah. Itu salah satunya tandanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah. Wahtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita di muka bumi ini dengan keadaan husnul khatimah. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dulu belum? Paham nggih? Ya. Jadi diantaranya 4 kondisi di mana itu bisa mengistirahatkan jiwa dan hati kita supaya tetap terjaga kesehatannya, bisa semaksimal mungkin ya, mendapatkan prima, kondisi prima, atau paham kondisi prima nggih? Kondisi fit yang puncak ya bagi hati dan jiwa kita, sehingga kita dalam posisi yang maksimal, optimal, bisa istiqomah di dalam melakukan satu ibadah, melakukan ketaatan, nggak merasa lelah di dalam itu. Dan Allah rahmati kita ya, insya Allah.
Lalu bagaimana yang ketiga ini? Dibuka coba di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 87 sampai 90. Yang di sana Allah mengingatkan setiap diri kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, berbekallah kamu. Perintah pertama disuruh berbekal dengan takwa. Yang kedua, surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 90. Yang kedua perintahnya berbekal takwa itu bagaimana caranya? Allah kasih tahu, ittiba, contohlah kehidupan Rasul. Maka di sini ada perintah belajar, ya enggak? Bagaimana kita akan mencontoh, menyamakan kalau kita enggak tahu ilmunya? Maka ada perintah berilmu di sini. Maka seringlah datang-datang ke majelis ilmu, mengkaji, mencari tahu, bertanya pada orang-orang soleh, bagaimana sih Rasulullah dalam hidupnya menjalankan ini, ibadah ini, mengamalkan ini, bagaimana Rasulullah ketika menghadapi ujian ini. Terus kita akan berusaha menyamakan. Nah setelah itu Allah janjikan kita akan dicintai, kita akan diampuni dosanya. Orang-orang yang hidupnya dicintai Allah, diampuni dosanya, dia akan memiliki qalbun yang salim, hati yang selamat. Artinya seperti apa sih yang dimaksud hati qalbun salim ini, hati yang selamat ini? Allah ceritakan di ayat itu. Udah ketemu? Bacakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yang 87 tadi. Terus itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ketika besok, ketika semua manusia dibangkitkan. Kapan itu? Ayat 88-nya. Yaitu pada Yaumala, ketika harta anak-anak tidak berguna. yauma la yanfa mal wala banun. Di satu hari yang tidak bermanfaat apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu dari hartanya, dari keluarganya, anak-anaknya, semua enggak bermanfaat. Maka takutlah hari itu, kata Allah. Kecuali sekelompok manusia yang hari itu wajahnya gembira, tenang, enggak takut, enggak goncang, enggak depresi, ketakutan, ya, enggak histeris. Siapakah mereka, kata Allah? Ilaman atallah biqalbin salim, yaitu orang-orang yang menghadap Allah dengan kondisi hati yang selamat. Ulama menjelaskan, belum ya, sampai 90 dulu ya. Apa hikmah karunia kepada mereka yang memiliki hati yang salim dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat 90-nya dijelasin. Orang-orang yang punya hati yang salim ini kenapa mereka enggak histeri, enggak ngeri, enggak ketakutan seperti manusia kebanyakan? Karena Allah janjikan pada mereka, pemilik hati yang salim, ketika ketemu aku, Allah akan berikan karunia Surga. surganya. Kenapa? Nah, Dikatakan. pemilik hati yang salim ini dikasih kabar gembira sama Allah, sama malaikat. Ketika bangun, dibangkitkan dari kematian panjangnya, dipanggil dengan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu yang sabar menjaga ketaatan selama di muka bumi kepada Allah. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Disebut lagi di beberapa ayat itu, salamun alaikum, keselamatan bagimu. Keselamatannya seperti apa? Dikabarkan ini, ayat ini 90. Surga dicedakne neng kowe, surga didekatkan padamu. Itulah yang buat mereka tenang jiwanya. Asik banget ya. Di dunia dicintai, diampuni dosanya, di akhirat didekatkan surganya. Itulah cita-cita yang kita cari, Mbak nggih. Hidup di muka bumi itu yang dicari itu. Dicintai, diampuni dosa, surganya dideketin. Artinya hisabnya akan dipercepat, dipermudah kalau gitu. Maka inilah cita-cita kita dan jadi doa kita mestinya. Ya Allah, jangan kau hinakan aku seperti orang-orang yang nanti akan kau hinakan ketika hari dibangkitkan. Dekatkanlah aku pada surga dan surga padaku. Nah, orang-orang yang punya qalbun salim ini adalah orang-orang yang kata para ulama dijelaskan di dalam tafsirnya, ya. Satu, yang dimaksud qalbun salim adalah orang-orang yang hatinya tidak ada amal kemusyrikan. Maka hati yang dimaksud selamat adalah selamat dari amal-amal kemusyrikan. Yang kedua, ulama menjelaskan yang dimaksud dengan qalbun salim itu apa? Yaitu hati yang bersih dari segala macam kekotoran hati, penyakit-penyakit hati. Apa contohnya? Ya, yang iblis lakukan kemudian dilaknat Allah, dan iblis janji akan aku tularkan sifatku yang dilaknat Allah ini kepada anak cucu Adam. Dendam, hasad,
hasad atau hasud ya. Terus dusta ya, mendustai Adam, mengadu domba, sifat-sifat yang begitu-begitu. Tidak ada kemusyrikan. Yang kedua, hati yang bersih dari kekotoran jiwa atau kotoran penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, hati yang kuat, teguh di dalam melaksanakan ketaatan dan menghadapi ujian. Ya, hati yang teguh berpegang kepada Allah, hati yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan dan menempuh ujian. Hati yang seperti ini yang Allah mau. Ya. Di surat Al-Baqarah diceritakan, semua manusia yang aku beriman akan tak uji. Bahkan yang enggak beriman pun ujiannya sama kok ya. Kita udah bahas itu kan. Ujian kehidupan ini apa sih? Paling ya cuma itu aja kan. Soal rezeki ya, pikiran, perasaan, perut, Ya, suka, duka, senang, iya. sedih, senang, biasa. Ujiannya 1 pikiran dan perasaan, 2 perut, 3 syahwat. Cuman itu aja ujian hidupnya. Mau iman mau enggak, Sama. cuman itu ujiannya. Nah, disitulah ujian dari Allah SWT untuk menyeleksi siapa orang yang takwa sama saya. Apakah dia ketika menghadapi ujian mengikuti contohnya bagaimana Nabi menjawab masalah itu, atau dia menuruti nafsunya. Cuman itu aja masalahnya. Mas Arwono punya kabel yang ada lampunya? Ada ya? Tapi nggak usah saya bawa ke sini, nanti ibu malah takut ya buat contohnya. Mbak, jenengan tahu nggak bedakan kabel yang baik sama kabel yang nggak baik? Bisa ya? Contohnya gimana? Misalnya kabel nih, sepanjang 1 meter. Contohnya gimana kabel baik dan nggak baik? Kualitasnya. Kalau Mbak Usnul, baik nggak baiknya gimana Mbak? Ngetesnya? Hah? Ngetesnya kabel itu baik atau enggak? Coba colokin listrik ke ujung yang satu dipegang. Itu berarti kabel yang baik. Nah, bisa fungsi. Nah, ini yang dimaksud qalbun salim. Hatimu berfungsi seperti yang Allah mau. Itu qalbun salim. Paham maksud saya? Ketika kabel ini dicolokin ke listrik, kemudian ujung satunya kamu pegang ke setrum, itu kabel yang baik. Kalau dipegang nggak nyetrum, berarti apa masalahnya? Ya? Nah, masalah utama kita itu selama ini ketika sholat, ketika zikir, ketika ngaji, ini ujungnya nggak kesetrum. Hati kita putus, itu masalah. Qalbunnya nggak salim itu salah satu contohnya kalau saya gambarkan itu. Paham? Ketika zikir, kenapa hati kita nggak kesetrum? Ketika sholat nggak kesetrum, ngaji nggak kesetrum, ingat Allah nggak kesetrum, sholawat nggak kesetrum. Kok bisa gitu? Kenapa? Jangan-jangan habelmu putus. Habelum, itu yang putus. Habelmu dari hati, habelnya ke sana itu. Habel itu apa? Habel kita hati ya ibadah, zikrullah. Sedangkan kalau kabel itu, kabel yang bagus ketika ujungnya dicolokin ke sumber energi, sumber listrik. Kalau di sini dikasih lampu, lampunya nyala nggak? Itu kabel yang bagus. Pertanyaan saya, ya kepada diri saya yang ingin saya sampaikan jenengan juga, mudah-mudahan jenengan juga bisa merenungkannya dalam sebagai penutupan kajian kali ini. Ketika jenengan colokkan hati jenengan kepada Allah sebagai sumber energi kehidupan alam semesta, sumber cahaya, dicolokin dengan zikir, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan sholat, dengan tilawah, hati kita nyala nggak? Kalau nggak nyala, itu sumber masalahnya. Jenengan harus cari tahu. Jangan-jangan habelmu bermasalah. Apa masalahnya ini? Apakah nggak ikhlas? Apakah riya? Apakah apa penyakitnya? Coba cari tahu. Kalau hati ini nggak nyala, kalau lampu ini bisa nyala, maka dampaknya di bawahnya kan saya bisa bedain nih. Pak Cip bisa bedain, nggak akan salah gandeng mana yang Mbak Win, mana yang Mbak Atun. Karena lampunya nyala. Begitulah hati yang nyala, dia akan bisa bedakan ketika megang ini halal, ini haram, dia tahu. Ini dicintai Allah, ini dimurkai Allah, dia tahu. Itu tanda hati yang nyala kan gitu. Dia tahu ini hitam, ini putih. Itu ciri hati yang nyala. Pertanyaannya, ketika kita dihadapkan pilihan itu, hati kita nyala nggak? Alarmnya bunyi nggak? Ini halal, ini haram, ini jangan. Perkataan yang harus saya keluarkan ini
Halal apa haram? Aktivitas amal saya ini halal apa haram menurut Allah dan Nabi? Itu alarmnya nyala, itu berarti kemarin zikirnya nyolok. Kabel kita bagus, hablum minallahnya. Ya, tandanya gitu, Mbak. Ketika Allah menggambarkan dalam beberapa ayat, ya nanti jenengan bisa cek ayat-ayatnya. Orang-orang yang mengingat Allah, ketika disebut namanya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, itu yang pertama bergetar kulitnya. Itu setrum paling kecil ya. Kalau jenengan mau nyoba ngetes boleh Mas, ambilin kabel setrum Mas, biar dipegang. Kalau setrum yang kecil minimal kan semrewing ya. Ya? Iya, semrewing kan kayak kesemutan gitu loh ya. Tapi kalau setrumnya gede apa yang terjadi Mbak? Bergetar jiwanya. Allah bilang kan wajilat qulubuhum. Dan kalau besar lagi, ada nggak orang yang kesetrum sampai ngegulung-gulung? Mati malah. Coba dibuka surat surat Maryam ayat 58. Surat Maryam surat ke-19 ayatnya 58. Itu orang yang sudah kesetrum tingkat tinggi itu. Setrumnya kelas tinggi. Di tengah-tengah itu yaitu ketika mereka diingatkan Allah akan bukan bergetar lagi, Mbak. Seperti saya bilang tadi, setrum tingkat tinggi bukan bergetar kulitnya, bukan lagi bergetar hatinya, tapi apa? Nah, apa Mbak Atun? Mbak Atin? 38 pada 2 nih. 58 kok 38. Nah, mereka akan tersungkur sujud dan menangis. Itu setrum tingkat tinggi. Kalau jalan di setrum tingkat tinggi kan bisa jungkel-jungkel ya, kejang-kejang tuh. Itu kalau setrum listrik. Kalau setrumnya Allah gede, Masya Allah. Nah, salah satu guru-guru yang mendalami tasawuf mengatakan ketika engkau menyebut nama Allah, ketika engkau bersolawat, kok bergetar kulitmu, bergetar hatimu, merinding, bergetar sampai mencucurkan air mata. Itu kata para ulama tasawuf menjelaskan engkau sedang dipanggil sama Allah, engkau sedang dipanggil oleh Rasulullah. Ada ulama tasawuf yang bilang gitu. Jadi ibarat kita lagi di jalan, Mbak Kusnul ketemu orang dipanggil, Assalamualaikum Mbak Kusnul. Nengok enggak ketika ada orang ngucapin salam? Ketika nengok, jawab salam enggak? Jawab. Kalau enggak kenal, mau nyapa enggak salamnya? Nyapa tetap, jawab tetap ya. Kalau jenengan aja enggak kenal mau jawab salam, kenal apalagi ragur salam tok diparani salaman, gablok-gablokan, rangkulan, bercanda kan gitu ya. Maka kata ulama salam gambarkan, jangan-jangan saat itu engkau mengucapkan sholawat dan sholawatmu sampai ke Rasulullah, maka bergetar jiwamu, menangis cucuran air matamu. Ketika engkau zikir kepada Allah, kemudian itu sampai ke Allah, setrumnya tadi loh, maka engkau kesetrum, maka engkau bisa menangis tersungkur sujud. Ketika menyebut nama Allah dalam apapun kondisinya, dalam dimanapun ruang lingkupnya ya, bisa bergetar, merinding, tiba-tiba merinding ingat Allah, menangis, entah nangis karena ingat dosanya, entah karena malu menerima nikmat yang begitu berlebihan, belum taat padahal dan sebagainya. Jadi setrum kita sampai, itu salah satu tandanya ya. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mumpung hujan turun, kata Nabi SAW, ijabahnya doa, monggo silakan doa juga. Sampaikan hajat-hajat yang baik. Jangan lupa doakan orang tua, guru, sahabat-sahabat yang pernah nolong jenengan ya. Dan hajat-hajat bukan cuma hajat dunia yang diminta ya, seperti yang kita bahas tadi. Ya Allah, cintailah aku, penuhilah hatiku dengan cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang soleh yang kau cintai. Cintailah aku dan buatlah hatiku cinta kepada seluruh amal yang bisa mendekatkan dan menyebabkan engkau cinta padaku. Mintanya yang gitu-gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Jangan cuma minta recehan-recehan lah. Kalau kita minta recehan terlalu kecil, hati kita berarti terlalu remeh juga, harganya recehan. Kalau kita minta yang besar, Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan cintai kita. Kalau orang sudah jatuh cinta, apa sih nggak dikasih ya? Kalau anak kita pengen apa aja, orang tua bagaimana yang cinta akan mengusahakan
suami juga begitu. Lah ini Allah loh, Allah punya segalanya loh. Kalau Allah cinta kepada kita, apa sih yang kurang? Maka mintalah yang besar sekalian, cinta, diampuni, dan didekatkan surga untuk kita dan keluarga besar kita, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala hilap dalam kata dan perilaku saya yang mungkin nggak pas dan bikin jenengan nggak enak. Tidak ada maksud tujuan lain selain sama-sama mengharapkan rahmat ridha Allah, kasih sayang Allah. Dan saya berharap semoga kita bisa kumpul lagi di Telaga Kausar besok, reuni akbar dalam majlisnya Rasulullah SAW ya. Kita tutup dengan kaflah majlis. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati Allah, diampuni hilaf-hilaf salah dosa kita, dan Allah sebut nama-nama kita di majlis yang lebih mulia, di majlisnya para malaikat. Dan Allah sampaikan kepada seluruh para malaikat bahwa Allah juga mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.